Ya, kembali bersama kami di Manjo Ngopi. Ya. Pak Iqbal tadi kan bilang sering dipindah-pindahkan. Ya. Waktu itu Pak Iqbal sudah punya keluarga kan? Ya. Bawa anak kecil waktu itu Betul. pindah-pindah itu bagaimana pengalamannya? Suka Waduh, dukanya? Repot ya. Kita pindah-pindah ini repot. Apalagi waktu itu istri saya bekerja, Oh ya. pegawai negeri juga. Mm-mm. Jadi mungkin karena sering pindah sana, pindah sini, akhirnya ibu bilang, wah saya kalau begini nggak bisa saya ikut katanya. Nanti bisa dikeluarin saya dari kantor saya, mending saya berhenti aja. Akhirnya berhenti atau tetap? Akhirnya istri saya berhenti. Waktu itu kerja di departemen penerangan istri saya. Oh. Kan berjalan waktu departemen penerangan dibubarin ya. Saya bilang itu kantormu udah dibubarin. Syukurlah udah berhenti duluan ya berarti. Jadi akhirnya jadi ibu rumah tangga lah. Oh. Mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Dan kemanapun saya pergi pasti saya bawa istri saya dan anak-anak saya. Oke. Oke. Pasti ikut ya, nggak Pasti pernah ikut. tinggal Tidak 1 pernah tahun saya 2 tahun tinggalin. berpisah Nggak nggak pernah. ya? Pasti ikut dan dimanapun saya bekerja, anak-anak saya pasti sekolah di situ. Kebetulan mereka masih kecil-kecil, SD, SMP, ya, sampai dengan terakhir penugasan saya di Jakarta, akhirnya mereka nggak pindah-pindah. Jadi samalah saya ini waktu mengikuti orang tua saya, sekolah saya pindah-pindah, anak-anak saya pun pindah-pindah sekolahnya. Iya. Jadi mereka akhirnya terbiasa dengan lingkungan yang berbeda-beda, sehingga temennya banyak di mana-mana. Mungkin karena sering pindah sana, pindah Iya. sini, akhirnya kita Jadi hampir di semua akrab. pulau ada temannya begitu ya. Betul. Itulah keuntungannya. Iya, itulah keuntungannya kita pindah-pindah. Iya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilang ada menangani kasus-kasus yang seperti apa tadi? Maling ayam. Maling ayam dan lain-lain itu. Nah, sebenarnya kalau sebagai seorang jaksa cara mencari menggali informasinya seperti apa, Pak? Iya. Kan katanya kalau jaksa ini orang yang paling kepo begitu ya berkaitan dengan masalah-masalah. Kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan? Jadi kalau kita ini kan sudah ada semua dalam buku ya. Jadi di samping kita harus rajin juga membaca aturan-aturan, kita juga harus sering membaca referensi-referensi. Jadi banyak buku-buku hukum yang harus kita baca supaya manakala kita menangani suatu masalah, tentu kita harus mengetahui persis apa permasalahan itu sehingga batang tubuh daripada permasalahan itu kita paham begitu. Jadi pengalaman saya banyak lah menangani kasus-kasus besar juga. Saya pernah juga menangani kasus-kasus besar begitu. Seperti apa pengalamannya Pak yang paling Bapak Jadi ingat sekarang? saya pernah menangani kasus Akbar Tanjung. Waktu itu Pak Akbar Tanjung kita tangani juga kasus Bulog Gate. Nah, ini yang terkenal Bulog Gate. Terus saya pernah memeriksa Tommy Soeharto. Ya. Saya pernah memeriksa Rahardi Ramelan. Saya pernah memeriksa Bedu Amang. Jadi waktu itu Gedung Bundar lagi jaya-jayanya lah kita. Dan termasuk juga kita ikut dalam kasus BLBI waktu itu. Saya ikut tim juga. Jadi saya juga banyak pengalaman jadi begini, saya ceritakan bahwa seorang jaksa itu ada di beberapa bidang-bidang ya. Iya. Kebetulan tugas-tugas saya di kejaksaan ini banyak di bidang-bidang yang menangani perkara. Oke. Jadi bersentuhan langsung dengan perkara-perkara. Jadi hampir separuh perjalanan karir saya ini ada di bidang intelijen dan juga pidana khusus. Karena saya pernah di Gedung Bundar juga. Iya. Ya itu tadi waktu kita menangani kasus Akbar Tanjung, saya menangani BLBI, Gubernur BI waktu itu. Dan juga Rahardi Ramelan. Kita lah yang menyidik perkara itu sehingga perkara itu disidangkan di pengadilan. Menangani kasus-kasus besar Pak tidak pernah gentar begitu atau bahkan mungkin pasti banyak menerima ancaman dan sebagainya. Iya kadang-kadang ya, kadang-kadang ada rasa takut juga. Tapi kita diperintah pimpinan harus melaksanakannya, kita laksanakan. Sewaktu saya menangani kasus Akbar Tanjung, saya banyak didatangin orang juga. Oke. Kan waktu itu kita mau tahan dia. Iya, Gitu iya. ya. Waktu jadi ada cerita waktu Pak Akbar Tanjung ini mau ditahan. Ini para pimpinan kita yang ada di kejaksaan ini
nanti kamu yang bacakan ya perintah penahanannya. Oh siap Pak. Jadi begitu mau ditahan kan ini orang besar juga, Iya. ketua Golkar waktu itu beliau kan. Iya. Jadi pimpinan sudah nggak ada. Kita lah yang berhadapan dengan Pak Akbar Tanjung dan beberapa tim yang ada waktu itu. Oke. Jadi- Nah, biasanya kan kalau menangani orang-orang seperti itu Pak, ataupun tersangka begitu Pak, apa cara-caranya supaya mereka mau bicara begitu? Kadang kan mereka suka diam. Iya. Apa kira-kira No comment. Jadi trik-triknya? apa? Kalau menangani kasus-kasus korupsi ini kan kita berhadapan dengan orang-orang yang pintar. Ya. Nah, jadi kita juga harus pintar juga gitu. loh. Bagaimana kita mensiasati supaya mereka juga mau ikut dengan apa yang kita sampaikan. Iya. Jadi kadang-kadang dibujuk-bujuk juga gitu loh. Seperti apa cara bujuk-bujuknya Nah, bagaimana udah itu, Pak, nanti Bapak kita apa aja nanti. Damai saja, tahan, Pak. Nanti supaya ini cepat selesai. Oh, Nah, lebih kayak ke gitulah. humanis begitu Iya, Pak? Iya. harus juga. Oke. Kalau enggak kan nanti susah juga kita. Kalau dia nggak mau dia lari kan bisa aja. Iya, Banyak kasus kejadian ini pada saat mau ditahan dia lari. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa. Apalagi ini orang-orang besar ya. Iya. Kita tahu kalau orang besar ini pengaruhnya sangat kuat di pemerintahan gitu. Tapi Bapak nggak pernah merasa sampai insecure begitu Pak? Saya khawatir dengan keluarga, keselamatan mereka, keselamatan diri Bapak sendiri itu pernah enggak merasa Ya itu seperti sudah itu? tugasnya ya, gimana ya? Ya, Sudah siap mati demi negara kalau khawatir begitu, Pak, juga. ya? Iya. Pernah saya juga diburu-buru waktu saya tugas di Kendari. Kebetulan waktu itu kita menangani kasus anggota DPR. Jadi satu DPR ini akhirnya kita masukkan penjara, Ya. ya kan? Semua. Sampai dia punya ketua terakhir. Iya. Sebelum saya pindah itu saya kasih tahu sama ketua DPR Pak Somad namanya tuh. Pak Somad, ini saya sebentar lagi pindah. Kalau Bapak tidak mau ditangani sekarang, mungkin oleh pengganti saya nanti lain lagi Pak. Oke, tahan di situ dulu Oh. Pak. Ya. Kira-kira bagaimana Iya. pengalamannya Betul. ya ini, Kristi? Setelah yang satu ini, Tora kembali ulang di Manjang Ngopi.